Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayor Rahmadibna dari kelas A Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang percabangan dan perulangan pada Java. Percabangan adalah suatu pilihan yang terdapat kondisi tertentu yang harus dipenuhi oleh program untuk menjalankan suatu perintah. Jika kondisi itu terpenuhi, maka program akan menjalankan perintahnya. Tetapi jika tidak, maka program tidak akan menjalankan perintahnya dan melihat kondisi lainnya untuk dijalankan atau berhenti sampai di situ. Yang pertama ada percabangan if. Percabangan if merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana, yaitu hanya terdapat satu kondisi. Contoh programnya dapat kita lihat di sini. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan menghasilkan output Anda lulus dengan nilai yang kita inputkan tadi. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka program akan menghasilkan output program selesai. Ini contohnya, jika nilai yang diinputkan lebih besar dari 65, contohnya 70, maka outputnya adalah nilai 70, Anda lulus dengan nilai 70, program selesai. Tetapi, jika nilai yang diinputkan lebih kecil dari 65, contohnya 50, maka hasilnya nilai 50, program selesai. Yang kedua, percabangan if-else. Statement if-else digunakan untuk percabangan. Artinya hanya akan menjalankan salah satu blok kode yang ada, blok if atau blok else. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka pernyataan pada bagian else yang akan dikerjakan. Contoh kode programnya seperti ini. Jika nilai lebih besar dari 65, maka program akan menghasilkan output Anda lulus. Tetapi, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka yang akan diproses yaitu blok else dan akan menghasilkan output Anda gagal. Jika kita input nilai 70, maka program tersebut akan menghasilkan output Anda lulus. Karena apabila nilai lebih besar dari 65, maka outputnya Anda lulus. Tetapi jika kita menginputkan nilai contohnya 60, maka programnya akan menghasilkan output Anda gagal. Percabangan if-else-if. Statement if-else-if digunakan untuk melakukan percabangan lebih dari 2 cabang. Contoh programnya yaitu seperti ini. Jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka outputnya sangat baik. Apabila ini tidak terpenuhi, maka lanjut ke else if. Nilai lebih besar sama dengan 60 akan menampilkan output baik. Jika ini juga tidak terpenuhi, maka lanjut ke else yang akan menghasilkan output kurang. Contohnya apabila kita masukkan nilai 90, maka outputnya akan sangat baik karena 90 itu lebih besar sama dengan 80. Apabila kita input nilai lebih kecil sama dengan 60 seperti 50, maka outputnya adalah kurang. Yang keempat yaitu switch case. Selain percabangan if-else, kita dapat menggunakan switch case untuk melakukan percabangan. Hanya saja penggunaan switch case tidak dapat diterapkan untuk semua kasus seperti pada percabangan if-else. Contoh program switch case bisa kita lihat di sini. Switch case itu berupa pilihan. Di sini terdapat 3 pilihan, yaitu sistem informasi, pilihan kedua teknik komputer, pilihan ketiga teknik informatika.
Apabila kita menginputkan 1, maka program akan menghasilkan output sistem informasi. Dan apabila kita menginputkan 3, maka program akan menghasilkan output teknik informatika. Tetapi jika kita menginputkan 4 atau selain dari 1, 2, dan 3, maka outputnya ialah pilihan salah, karena di sini pada program ini hanya terdapat 3 pilihan. Operator ternary. Operator ternary digunakan untuk mempersingkat percabangan if-else yang paling umum digunakan pada pemrograman. Contoh programnya bisa kita lihat di sini. Kondisinya kita buat pada proses inisialisasi. Jadi, string hasil sama dengan nilai lebih besar sama dengan 65. Jika nilai lebih besar sama dengan 65, maka outputnya lulus. Tetapi jika nilainya tidak lebih kecil ada sama dengan 65, maka outputnya akan gagal. Yang keenam, nested block. Perintah nested if atau bisa dibilang if yang bercabang, di mana kita bisa membuat if di dalam if. Contoh programnya bisa kita lihat di sini. Jika nilainya lebih besar dari 55, maka proses akan lanjut ke if yang pertama ini, yaitu apabila nilai dibagi 5 sama dengan 0 atau habis, maka outputnya kelipatan 5 di atas 55. Jika tidak, maka outputnya di atas 55. Jika kondisi if yang pertama ini tidak terpenuhi, maka blok else yang akan diproses, yaitu jika kondisinya nilai dibagi 4 sama dengan 0 habis, maka outputnya adalah kelipatan 4 di bawah 55. Jika tidak, maka outputnya di bawah 55. Di sini nilainya yaitu 75. Jadi if yang ini yang akan diproses karena 75 lebih besar dari 55. Lalu ke sini 75 dibagi 5 sama dengan 0 atau habis, maka outputnya ialah kelipatan 5 di atas 55. Apabila di sini nilainya 44, maka yang akan diproses yaitu block else ini, yaitu 4 dibagi 4 sama dengan 0 atau habis, maka outputnya akan menampilkan kelipatan 4 di bawah 55. Lalu kita masuk ke perulangan. Perulangan atau looping adalah metode untuk mengerjakan perintah yang berulang-ulang dan tujuannya untuk mempersingkat instruksi perintah tersebut. Secara prinsip, perulangan memiliki beberapa hal yang penting, yaitu pertama, posisi awal atau inisialisasi, yang kedua, kondisi atau expression, yang ketiga, proses atau statement, yang keempat, perubahan atau update. Bisa kita lihat pada contoh program ini, INTI sama dengan I merupakan inisialisasi atau proses awal. I lebih kecil dari 3 merupakan kondisi. I++ merupakan perubahan atau update. Dan sistem out println ini merupakan prosesnya. Dalam pemrograman Java, terdapat 3 jenis perulangan yang digunakan, yaitu for, while, dan do while. Yang pertama, for. Perulangan for digunakan untuk melakukan perintah pengulangan yang telah diketahui jumlahnya. Contoh programnya yaitu for INTI sama dengan 1, I lebih kecil dari 4, I++, system out println high. Kode program tersebut jika dijalankan akan memproses perulangan dari 1 sampai dengan kurang dari 4. Output dari program tersebut
yaitu high sebanyak 3 kali. Kode program tersebut bisa kita ubah sesuai kebutuhan. Misalnya kita ingin menampilkan tulisan high sebanyak 29 kali, maka kita atur atau ubah bagian kondisinya menjadi i lebih kecil dari 30. Yang kedua, while. Pada perulangan while akan melakukan pengecekan kondisi di awal blok statement. Jika kondisi terpenuhi atau benar, maka perulangan akan dilakukan dan terus berlanjut. Jika kondisi bernilai salah, maka perulangan tidak akan dijalankan. Ini contoh programnya. Apabila kondisi ini terpenuhi, maka output programnya itu dari 1 sampai 3 karena i sama dengan 1 dan i lebih kecil dari 4. Jika kondisi ini kita ubah menjadi i lebih kecil dari 6, maka outputnya akan seperti ini, itu dari 1 sampai 5. Yang ketiga, do while. Pada perulangan do while akan melakukan pengecekan kondisi di akhir blok statement. Jika kondisi terpenuhi atau benar, maka perulangan akan dilakukan. Jika kondisi bernilai salah, perulangan akan tetap dilakukan minimal 1 kali. Contoh programnya ini. Yang akan dicek pertama kali yaitu kondisi di akhir blok atau di blok while ini. Apabila kondisi ini terpenuhi, maka perulangan akan dilakukan, yaitu ini. Output program dari contoh program ini yaitu 1 sampai 3. Apabila kita merubah kondisi ini menjadi i lebih kecil dari 7, maka outputnya dari 1 sampai 6. Nested block. Nested block atau nested loop adalah perulangan bersarang, yaitu pada blok statement perulangan ada perulangan lagi, sehingga perulangan bisa 2 atau lebih. Contoh programnya seperti ini. Di dalam perulangan terdapat perulangan lagi. For yang di dalam ini akan dijalankan terlebih dahulu, kemudian baru for yang pertama atau yang di luar ini. Maka outputnya akan seperti ini. 0, 1, 2, 3 ini karena J sama dengan 0 dan J itu lebih kecil dari 4. Lalu 0, 1, 2, 3 ini sebanyak 4 baris atau 4 kali. Itu karena i sama dengan 0 dan i itu lebih kecil dari 4. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.